Hai guys, selamat datang di film kita. Kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul The Pope's Exorcist yang dirilis tahun 2023 dengan genre supranatural. Film ini bercerita tentang seorang pastor bernama Gabriel Amor yang mendapatkan tugas untuk mengusir Raja Iblis di dalam tubuh seorang anak laki-laki. Tapi saya mau disclaimer lagi ya guys, bahwa konten ini full cerita terkait The Pope's Exorcist. Tanpa berlama-lama lagi, cerita film kita dimulai. Pada tahun 1987 di Italia, terlihat seorang pastor bernama Gabriel Amor yang mendapatkan tugas untuk mengusir iblis di dalam tubuh seorang pemuda. Dalam prosesnya, Gabriel sengaja memancing iblis itu untuk masuk ke dalam tubuh seekor babi yang ia bawa. Iblis itu pun merasa terprovokasi, sehingga ia pun pindah ke dalam tubuh babi dengan tujuan untuk menunjukkan kepada Gabriel bahwa tidak ada apapun yang tidak bisa dilakukan si iblis tersebut. Seketika itu juga, Gabriel pun menembak babi itu, yang menyebabkan iblis itu hancur bersamaan dengan terbebasnya si pemuda dari jeratan iblis, beralih ke sebuah keluarga di Spanyol yang baru saja pindah. Mereka adalah si ibu yang bernama Julia, serta kedua anaknya yaitu Henry dan Amy. Rumah yang akan mereka tempati adalah sebuah kastil tua peninggalan suami Julia yang telah meninggal 1 tahun yang lalu. Julia berencana merenovasi kastil itu dan menjualnya untuk mendapatkan rumah yang baru. Sesampainya di sana, mereka pun disambut oleh kepala mandor dan seorang pastor bernama Thomas. Karena kastil tua itu sudah lama tidak ditempati, kepala mandor sengaja memanggil pastor Thomas untuk sekedar memeriksa kondisi yang ada di dalamnya. Sejak kematian sang ayah Henry memang menjadi anak yang sangat pendiam dan suka menyendiri. Berbeda dengan kakaknya Amy yang suka memberontak dan tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Bahkan ketika ibunya menanyakan keberadaan Henry, Amy terkesan tidak peduli. Kembali ke Italia, Gabriel menghadiri pertemuan Vatikan dan diinterogasi mengenai proses eksorsisme yang ia lakukan sebelumnya. Tindakan Gabriel rupanya menuai pro kontra di antara para pastor dan petinggi Vatikan. Beberapa dari mereka tidak setuju dengan penggunaan hewan untuk proses penangkapan iblis. Apalagi Gabriel rupanya belum mendapatkan izin resmi dari Vatikan untuk melakukan eksorsisme. Karena terakhir, Gabriel pernah gagal menangani kasus seorang gadis bernama Rosaria yang berakhir bunuh diri. Keesokan harinya, ada 2 orang pekerja yang melewati lubang di tembok yang sebelumnya Henry lihat. Saat mendekati lubang itu, kedua pekerja itu pun menyalakan sebuah korek sebagai penerang. Namun tiba-tiba terjadi ledakan yang mengakibatkan kecelakaan ke kedua pekerja tersebut. Mengetahui itu, kepala mandor menarik semua pekerjanya karena tidak ingin kejadian yang sama terulang kembali. Apalagi sejak awal sudah terdengar desas-desus gosip yang mengatakan bahwa kastil tua itu memang sangat angker. Dugaan itu pun semakin diperkuat dengan kondisi Henry yang tiba-tiba mengalami kejang-kejang sambil berkata bahwa mereka semua akan mati. Julia pun langsung membawa Henry ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan anaknya. Dokter mengatakan bahwa tidak ditemukan penyakit apapun di dalam tubuh Henry. Jadi dokter pun menyarankan Julia untuk membawa Henry ke psikiater. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Henry kembali dibawa pulang dan dirawat oleh ibu dan kakaknya. Saat sudah berada di kediaman mereka, ternyata listrik tiba-tiba mati total. Sehingga Julia pun langsung memeriksa keadaan Henry. Saat itulah Henry kembali kerasukan iblis dan menyuruh Julia untuk memanggil seorang pastor. Julia pun langsung memanggil pastor Thomas untuk memeriksa keadaan Henry. Begitu sampai di kamar, Thomas langsung terpental karena ternyata bukan ialah yang diinginkan oleh iblis itu. Kabar tentang kekuatan iblis di tubuh Henry akhirnya sampai di telinga seorang petinggi Vatikan sekaligus guru Gabriel Amor. Karena tahu tugas itu sangatlah berat, jadi sang guru pun memilih Gabriel untuk menanganinya. Sementara ia akan berusaha mencari informasi lebih lanjut tentang iblis tersebut. Singkat cerita,
Gabriel akhirnya tiba di Spanyol. Begitu memasuki kawasan kastil, Gabriel dapat merasakan aura yang sangat kuat dari kastil tersebut. Di sana Gabriel pun disambut oleh Thomas, yang ternyata sudah lama menjadi penggemarnya. Thomas pun langsung mengantarkan Gabriel ke kamar Henry untuk melihat keadaannya. Seperti biasa, Gabriel selalu bersikap tenang sambil memeriksa apakah Henry benar-benar dirasuki oleh iblis atau tidak. Setelah memeriksanya, Gabriel pun mulai percakapan dengan si iblis dan menyadari bahwa iblis itu sangatlah kuat. Buktinya semua trik Gabriel sudah diketahui. Bahkan iblis itu juga mengetahui semua informasi tentang Gabriel. Dan beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja Henry merasa mual dan ia pun memuntahkan seekor burung merah yang membuat Gabriel sangat terkejut. Menyadari musuhnya kali ini tidaklah mudah. Gabriel pun membutuhkan dukungan dari Julia dan Thomas untuk mengusir iblis tersebut. Pertama-tama, Gabriel perlu mengetahui apa yang melatar belakangi iblis itu sampai masuk ke tubuh Henry. Julia pun bercerita bahwa Henry memang mengalami trauma berat. Kelemahan jiwanya itulah yang menjadi celah bagi iblis untuk menguasai tubuh Henry. Kini Gabriel membutuhkan nama iblis itu agar mereka bisa memulai proses eksorsisme. Mengingat ini adalah iblis yang sangat kuat, jadi perjuangan untuk mengusir si iblis sangatlah berat. Dibutuhkan kerjasama antar mereka untuk menutup celah bagi si iblis. Karena sebentar lagi, ia pasti akan mulai mengganggu satu persatu dari mereka. Amy ternyata menjadi target pertama dari si iblis. Ia pun diteror dengan suara ketukan pintu dan suara telepon yang mengatakan bahwa mereka semua akan mati. Karena hal itu, Gabriel dan Thomas pun berusaha melindungi mereka semua dengan terus berdoa tanpa henti. Gabriel juga memperingatkan bahwa si iblis akan berusaha menggoyahkan iman mereka dengan menyebut semua dosa yang pernah mereka lakukan. Jadi Thomas diminta untuk tidak memperdulikan perkataan si iblis dan terus berdoa. Rupanya semua itu belum cukup untuk melawan si iblis tersebut. Gabriel malah dihantui oleh Rosaria, gadis yang dahulu bunuh diri karena kesalahannya. Tak sampai di situ, si iblis juga memprovokasi Thomas dengan mengungkapkan dosa-dosanya, di mana ia telah meniduri anak-anak dari jemaatnya sendiri. Mengetahui itu, Gabriel berusaha tenang, sedangkan Thomas langsung terpancing mendengar hal itu, sehingga ia pun langsung menyerang Henry. Setelah gagal untuk yang kesekian kalinya, Thomas dan Gabriel akhirnya beristirahat sebentar sambil bertukar cerita. Saat itu Thomas menceritakan tentang masa lalunya di mana ia dahulu tidak bisa menikahi wanita yang sangat ia cintai karena ingin mewujudkan impiannya menjadi seorang pastor. Setelah berbincang-bincang, Gabriel pun teringat bahwa di depan kastil itu ada sebuah sumur yang mencurigakan. Ia pun langsung memeriksa sumur itu sementara Thomas diperintahkan untuk terus berdoa. Saat itu, Gabriel pun menemukan sumur yang telah tersegel dengan simbol Vatikan. Dan saat dibuka terdapat begitu banyak kerangka tulang belulang manusia yang terkubur di sana. Aksi Gabriel juga membuat si iblis marah besar, sehingga ia pun mulai meneror semua orang yang ada di dalam rumah, mulai dari Thomas yang telinganya digigit oleh Henry, lalu Amy yang dikejar-kejar oleh suara ketukan, dan Julia juga yang dihantui oleh mendiang suaminya. Gabriel pun langsung masuk ke dalam rumah dan menyelamatkan Julia serta Amy. Menyadari bahwa situasinya semakin buruk, ia pun menyarankan agar Julia dan Amy tidur di ruangan doa untuk sementara waktu. Setelah situasinya mulai kondusif, Gabriel kemudian mengajak Thomas untuk memeriksa apa yang ia temukan sebelumnya. Saat diperiksa, sumur itu ternyata terhubung dengan sebuah ruangan bawah tanah yang sebelumnya diintip oleh Henry. Di balik lubang itu ternyata ada sebuah ruangan rahasia berisi kerangka manusia yang terkurung. Bersamaan dengan terbongkarnya semua itu, Guru Gabriel tiba-tiba jatuh sakit seolah-olah ia mengetahui dan merasakan besarnya bahaya yang sedang dihadapi oleh Gabriel. Sementara itu, Gabriel dan Thomas kembali menemukan kerangka mayat seorang pengusir iblis terkenal, yang di pangkuannya ada sebuah buku berisi cerita tentang beberapa malaikat yang diusir dari sorga karena tidak patuh pada perintah Tuhan. Sekitar 200 malaikat dijatuhkan ke bumi, dan salah satunya diduga jatuh ke kastil tersebut. Dari situlah mereka menyadari bahwa kastil tua itu bukanlah kastil biasa, melainkan sebuah tempat yang dijadikan penjara bagi Raja Iblis. Namun,
Renovasi yang dilakukan rupanya membuat Raja Iblis terbebas dan akhirnya masuk ke dalam tubuh Henry. Dan ternyata nama sang Raja Iblis itu adalah Asmodeus. Dengan diketahuinya nama Raja Iblis tersebut, maka Gabriel dan Thomas bisa segera memulai proses eksorsisme. Namun tiba-tiba Thomas teringat tentang kata-kata si iblis pertama kali, bahwa iblis tersebut ingin dibawakan seorang pastor yang tidak lain adalah Gabriel Amor, dengan tujuan agar bisa masuk ke dalam Vatikan dan menghancurkan semua gereja yang ada di sana. Sebelum menghadapi Raja Iblis, Gabriel dan Thomas pun melakukan pengakuan dosa pada Tuhan. Gabriel pun menceritakan tentang keegoisannya saat menjadi anggota militer yang menyebabkan semua rekannya meninggal dunia. Selain itu, Gabriel juga menceritakan tentang Rosaria di mana ia adalah seorang wanita yang diduga kerasukan iblis. Namun ternyata Rosaria mengalami gangguan jiwa, jadi bukan pastor yang ia butuhkan, melainkan seorang psikiater. Kesalahan Gabriel itulah yang membuat kondisi kejiwaan Rosaria semakin parah, hingga akhirnya ia bunuh diri di hadapan Gabriel. Singkat cerita, Gabriel dan yang lainnya pun mempersiapkan diri untuk memulai proses eksorsisme. Gabriel dan yang lainnya pun mulai membaca doa tanpa henti sampai akhirnya Henry pun pingsan. Mereka pun berpikir bahwa semua telah selesai. Namun ternyata semua itu hanyalah jebakan dari si iblis. Iblis pun menuliskan pesan di perut Henry, bertuliskan, "Tuhan tidak ada di sini." Lalu Raja Iblis itu juga merasuki tubuh Amy, dan satu persatu dari mereka pun diserang. Tujuannya untuk memaksa Gabriel agar mau menyerahkan jiwanya untuk menyelamatkan mereka semua. Alhasil, Gabriel yang tidak sanggup melihat orang lain sengsara, akhirnya setuju untuk menyerahkan jiwanya pada Raja Iblis. Setelah pemindahan jiwa itu selesai, Amy dan Henry pun akhirnya sadar. Dengan cepat, Thomas pun menyuruh Julia untuk segera membawa kedua anaknya pergi dari tempat itu. Dengan sedikit kesadaran di tubuhnya, Gabriel pun berniat untuk membunuh dirinya sendiri agar Raja Iblis di dalam tubuhnya juga ikut hancur. Namun rupanya Raja Iblis tidak membiarkan hal begitu saja. Ia terus menghalangi niat Gabriel dan membawanya ke ruangan bawah tanah. Tak lama kemudian, Thomas pun datang berniat membantu Gabriel. Thomas mengingat semua pesan dari Gabriel dan terus membaca doa untuk menghancurkan pertahanan Asmodeus. Lalu Asmodeus kembali mengungkit dosa Gabriel dan Thomas dengan memperlihatkan wujud mantan kekasih Thomas dan wujud Rosaria. Namun untung saja Thomas dan Gabriel berhasil menghancurkan Asmodeus dengan menggunakan peralatan yang mereka miliki. Akhirnya, usai sudah semua perjuangan, Thomas dan Gabriel mengalahkan Asmodeus. Berkat hal itu, keduanya pun mendapatkan penghargaan tertinggi dari gurunya atau pimpinannya yang adalah Paus. Kini Gabriel dan Thomas mendapatkan tanggung jawab yang besar, yaitu melakukan eksorsisme dengan tujuan menghabisi 199 Raja Iblis lainnya yang masih tersebar di seluruh dunia. Dan film pun berakhir. Dari film ini kita bisa mengetahui bahwa untuk mengalahkan iblis, kita harus memperkuat atau memiliki iman yang teguh, bertobat sepenuhnya kepada Tuhan, tidak lupa selalu belajar mengendalikan ego, dan menghilangkan nafsu duniawi. Oke guys, sampai di sini dulu cerita film kita. Untuk film lainnya akan saya ceritakan kembali ke kalian semua. Namun jangan lupa subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya agar kita bisa bertemu kembali di film-film selanjutnya. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan bersyukur. Terima kasih.